Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasugian. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita tentang limit fungsi aljabar, khususnya menghitung nilai limit fungsi aljabar. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya, supaya channel ini bisa semakin berkembang dan memberikan manfaat buat kita semua. Untuk menghitung nilai limit fungsi, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Langkah pertama adalah kita substitusikan nilai X sama dengan C yang ini. X mendekati C-nya itu ke fx-nya, ke fungsinya. Nanti apabila dihasilkan bentuk fc-nya terdefinisi, maka nilai limitnya sama dengan fc. Kemudian jika dihasilkan bentuk K per 0, K itu adalah suatu bilangan, maka bilangan selain 0 maksudnya ya, maka nilai limitnya adalah tak terhingga. Jika ditemukan nanti bentuk tak tentu, bentuk-bentuk tak tentu yaitu 0 per 0, tak hingga per tak hingga tambah tak hingga dikurang tak hingga, 0 pangkat 0. Jika ditemukan bentuk seperti ini, maka harus diselesaikan dengan cara memfaktorkan, mengalihkan akar sekawan, ataupun dengan turunan, dalil L-Hospital. Kalau dia dengan turunan, itu akan kita bahas setelah kita belajar turunan ya. Jadi di video ini kita tidak akan membahas mengenai dalil ini. Yang akan kita bahas adalah bagaimana cara memfaktorkan dan mengalihkan akar sekawan. Untuk mengalihkan akar sekawan, saya ingatkan kembali, kalau ada akar A, maka nanti akar sekawannya adalah akar A. Jadi akar 2 sekawannya adalah akar 2. Kemudian kalau saya buat akar A ditambah B, maka akar sekawannya adalah akar A ditambah B. Jadi bukan akar A dikurang B ya, kalau dia semuanya dalam akar. Kemudian kalau ada akar A ditambah akar B, maka nanti akar sekawannya adalah akar A dikurang akar B. Kalau yang ini kurang, berarti yang ini jadi tambah. Nah ini dia ya, harus kita ingat, akar A sekawannya akar A tambah B sekawannya adalah akar A tambah B, akar A tambah akar B sekawannya adalah akar A kurang akar B, demikian sebaliknya. Kita lihat contohnya. Limit X tambah 2 per X kuadrat dikurang 2X untuk X mendekati minus 2. Tadi langkah pertama adalah kita substitusikan X sama dengan minus 2 ke fungsi. Berarti kita masukkan ya, ganti setiap X-nya dengan minus 2. Maka kita peroleh minus 2 tambah 2 per minus 2 dikuadratkan dikurang 2 kali minus 2. Berarti dari sini minus 2 tambah 2 adalah 0 per minus 2 pangkat 2, 4. Minus 2 kali minus 2, 4 juga. Berarti 0 dibagi 8 hasilnya adalah 0. Nah ini dia salah satu bentuk yang terdefinisi. Kemudian kita lihat bentuk yang kedua atau soal yang kedua. Limit X kuadrat ditambah 5X tambah 6 per X tambah 2 untuk X mendekati 0. Tadi langkah pertama adalah kita substitusikan X sama dengan 0 ke fungsi. Berarti kita ganti X-nya dengan 0. 0 kuadrat ditambah 5 dikali 0 ditambah 6 per 0 tambah 2. Kita sederhanakan dulu. 0 tambah 0, 0 ditambah 6, 6 per 0 tambah 2, 2. Kita peroleh hasilnya sama dengan 3. Untuk soal nomor 3, limit X mendekati 0 untuk X kuadrat dikurang 2X per X kuadrat tambah 3X. Langkah pertama ingat, harus selalu kita substitusikan atau kita gantikan X-nya sama dengan 0. Berarti dari sini kita peroleh 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 per 0 kuadrat ditambah 3 dikali 0. 0 kurang 0, 0. 0 tambah 0, 0. Nah inilah dia bentuk tak tentu. Tadi kalau kita lihat di sini yang kita peroleh adalah bentuk tak tentu, maka harus kita selesaikan dengan cara memfaktorkan, mengalihkan akar sekawan, ataupun dengan turunan. Tetapi di sini kita buat dengan memfaktorkan di sini karena tidak ada akar-akar ya. Berarti kita faktorkan limit X mendekati 0, X kuadrat dikurang 2X. Ada X, kita keluarkan X-nya
maka kita peroleh X dikali X kurang 2. Di bawahnya juga ada X, keluarkan X-nya, dikali X tambah 3. Sama dia dengan X-nya kita coret, jadi tinggal X tambah 2 per X tambah 3. Sama dia dengan, kalau sudah ketemu seperti ini setelah kita faktorkan, masukkan kembali, substitusikan kembali X sama dengan 0. Jadi 0 kurang 2 per 0 tambah 3. 0 kurang 2 adalah minus 2. 0 tambah 3, 3. Maka inilah hasil limit dari X kuadrat kurang 2X per X kuadrat tambah 3X. Limit akar X kurang X per akar X tambah X untuk X mendekati 0. Tadi langkah pertama adalah kita substitusikan X sama dengan 0 ke fungsi. Maka akar 0 kurang 0 per akar 0 ditambah 0. Ini adalah bentuk tak tentu 0 per 0. Karena dia adalah bentuk tak tentu, berarti harus kita faktorkan ataupun kali akar sekawan. Di sini bisa kita faktorkan juga ya. Nanti kita buat dia dengan kali akar sekawan. Ada akar X. X itu kan adalah akar X pangkat 2. Betul ya? Atau saya buat dulu, ini adalah akar X pangkat 2 per akar X ditambah akar X pangkat 2. Nah, akar X ada, kita keluarkan. Limit X mendekati 0, akar X dikali akar X dikali 1, biar hasilnya ini ya, dikurang akar X per akar X dikali 1 tambah akar X. Nah, sampai di sini bisa ya penjabaran dari ini. Berarti kita habiskan akar X-nya, sama dia dengan, kalau sudah seperti ini, tinggal kita substitusikan kembali X-nya sama dengan 0. Berarti 1 kurang akar 0 per 1 tambah akar 0. Sama dia dengan 1 kurang akar 0, yaitu 1. Yang 1 tambah akar 0, 1 juga, hasilnya adalah 1. Dengan mengalihkan akar sekawan bisa juga ya, tapi itu nanti kalian kerjakan sendiri saja ya, setelah melihat contoh yang lain yang akan saya buat nanti dengan mengalihkan akar sekawan. Untuk soal berikutnya, limit T pangkat 3 dikurangi 8 per T kuadrat tambah T kurang 6 untuk T mendekati 2. Berarti langkah pertama tadi adalah kita substitusikan T sama dengan 2 ke fungsi. Maka kita peroleh 2 pangkat 3 dikurangi 8 per 2 kuadrat ditambah 2 kurang 6. 2 pangkat 3 kan 8, dikurangi 8, 0 per 2 pangkat 2, 4 tambah 2, 6, kurang 6, 0. Nah, karena dia 0 per 0 berarti dia bentuk tak tentu, harus kita faktorkan. Limit T mendekati 2. Nah, untuk pemfaktorannya ini saya ingatkan kembali penjabaran atau pemfaktoran dari berpangkat 3. A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3. Ini nanti kita jabarkan menjadi A kurang B dikalikan A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat. Ini ya, harus kalian ingat penjabaran dari berpangkat 3. Inilah dia A-nya, T-nya itulah A-nya. 8 itu kan sama dia dengan 2 pangkat 3, berarti kita jabarkan A kurang B. Jadi T kurang 2 dikalikan A kuadrat T kuadrat ditambah 2T tambah B kuadrat. Atau kita buat sajalah gini ya. Kita faktorkan yang di bawah. T-nya cari 2 buah bilangan. Apabila dikalikan hasilnya minus 6 dijumlahkan 1. Berarti plus 3 kurang 2. Sampai di sini ya. Sama dia dengan T kurang 2 dengan T kurang 2 kita habiskan. Sehingga dari sini tinggal kita substitusikan kembali T sama dengan 2 ke fungsi. Ganti setiap T-nya dengan 2. 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 tambah 2 pangkat 2 4 per T tambah 3. Berarti 2 tambah 3 sama dia dengan 4 tambah 4 tambah 4 12 per 5. Soal selanjutnya, limit X kuadrat dikurang 3X tambah 2 per X kuadrat dikurang 4X tambah 3 untuk X mendekati 1. Nah,
Coba kita substitusikan X-nya sama dengan 1. 1 kuadrat dikurang 3 dikali 1 tambah 2 per 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 tambah 3. Sama dia dengan 1 kurang 3 minus 2 tambah 2, 0 per 1 kurang 4 minus 3 tambah 3, 0. Karena dia bentuknya 0 per 0 berarti harus kita faktorkan. Limit X mendekati 1. Cari dua buah bilangan apabila dikalikan hasilnya 2 dijumlahkan minus 3. Berarti minus 2 dengan minus 1. Per yang di bawah, cari dua buah bilangan apabila dikalikan hasilnya 3 dijumlahkan minus 4. Berarti minus 3 minus 1. Kalau sudah seperti ini ada yang sama ya, tinggal kita habiskan atau kita bagikan. Jadi tinggal X kurang 2 per X kurang 3. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita substitusikan, gantikan X-nya dengan 1. Berarti jadi 1 kurang 2 per 1 kurang 3. Hasilnya adalah minus 1 per minus 2 atau sama dia dengan setengah. Untuk soal berikutnya, limit dari 1 kurang akar 1 tambah X per X kuadrat kurang X untuk X mendekati 0. Kita cek dulu apakah dia bentuk tak tentu atau tidak. Untuk X sama dengan 0, gantikan setiap X-nya dengan 0. Jadi 1 kurang akar 1 tambah 0 per 1 kuadrat kurang 1. Akar 1 tambah 0, akar 1, yaitu atau sama dengan 1. 1 kurang 1, 0. 1 kurang 1, 0. Nah, karena dia bentuk tak tentu berarti harus kita faktorkan atau kalikan akar sekawan. Karena di sini untuk memfaktorkannya mungkin agak susah ya. Jadi kita kalikan akar sekawan saja. Limit X mendekati 0. 1 kurang akar 1 tambah X per X kuadrat dikurangi X. Kita kalikan dengan akar sekawan. Akar sekawan yang mana? Yang ada bentuk akarnya. Jadi kalikan dengan 1 tambah akar 1 tambah X per 1 tambah akar 1 tambah X. Inilah bentuk sekawannya. Kenapa harus ini 1 tambah per 1 tambah? Karena harus dikali dengan 1 biar hasilnya tetap fungsi ini ya. Makanya harus dikali dengan seperti ini. Sama dia dengan limit X mendekati 0. Rumus yang harus kita ingat di sini adalah A kurang B dikalikan A tambah B, itu hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. A-nya 1, B-nya akar 1 tambah X. Sehingga tinggal kita buat di sini 1 dikali 1, 1 dikurang akarnya dikuadratkan berarti jadi 1 tambah X per ini X kuadrat dikalikan dengan penyebutnya X kuadrat dikurangi X dikali 1 tambah akar 1 tambah X. Sampai di sini bisa ya? Sama dia dengan limit X mendekati 0 dari 1 kurang 1 habis, jadi di atas tinggal minus X per yang di bawah ini X kuadrat dikurangi X, ada X, kita faktorkan, keluarkan nilai X-nya. X dikali berapa biar hasilnya X kuadrat, berarti jadi dikali X dikurangi 1. Nah, inilah yang ini ya. Dikalikan 1 tambah akar 1 tambah X. Oke, X-nya bisa kita coret. Sama dia dengan limit X mendekati 0. Di atas jadi tinggal minus 1 per yang di bawah tinggal X kurang 1 kali 1 tambah akar 1 tambah X. Jadi sama dia dengan, tinggal kita gantikan X-nya dengan 0. Minus 1 per 0 kurang 1 dikali 1 tambah akar 1 tambah 0. Sampai di sini saya harap bisa ya diikuti. Sama dia dengan minus 1 per 0 kurang 1 minus 1. Yang ini adalah akar 1 tambah 0, 1 tambah 1, 2. Minus 1 dibagi minus 1 habis, jadi hasilnya adalah setengah. Jika limit akar 1 dikurang T kuadrat dikurang akar 1 tambah T kuadrat per T kuadrat sama dengan minus setengah A
maka nilai A. Coba kita substitusikan T-nya sama dengan 0 ke fungsi, maka kita peroleh akar 1 kurang 0 kurang akar 1 tambah 0 per 0. Ini adalah 1 kurang 1, 0 per 0, bentuk tak tentu. Karena dia bentuk tak tentu, berarti kita upayakan kalikan akar sekawan, karena di sini ada bentuk-bentuk akar. Jadi sama dia dengan limit T mendekati 0 dari akar 1 kurang T kuadrat dikurang akar 1 tambah T kuadrat per T kuadrat. Sekawan yang di atas, akar 1 kurang T kuadrat ditambah jadinya ya. Kalau ini kurang, ini jadi tambah. 1 tambah T kuadrat per akar 1 kurang T kuadrat ditambah akar 1 tambah T kuadrat. Ini katanya yang sama dia dengan minus setengah. Nah, tadi kan sudah tahu alasannya kenapa ini dibagikan seperti ini ya. Karena dia harus dikali dengan 1 biar fungsinya tetap fungsi awalnya. Untuk perkalian yang di atas, gunakan tadi rumus yang A kurang B dikali A tambah B. Kita peroleh hasilnya limit T mendekati 0 dari A-nya jadi A kuadrat 1 kurang T kuadrat dikurang 1 tambah T kuadrat. Ini A, yang ini dia B. Per T kuadrat dikalikan akar 1 kurang T kuadrat ditambah akar 1 tambah T kuadrat. Itu yang sama dia dengan minus setengah A. 1 kurang 1 habis. Minus T kuadrat dikurangi T kuadrat minus 2T kuadrat per T kuadrat dikali akar 1 kurang T kuadrat ditambah akar 1 tambah T kuadrat. Sama dia dengan minus setengah. Nah, ini yang bisa kita habiskan. Tinggal kita gantikan T-nya dengan 0. Minus 2 per, di bawah jadi tinggal akar 1 kurang 0 kuadrat ditambah akar 1 tambah 0 kuadrat sama dengan minus setengah A. Minus 2 per akar 1 tambah akar 1 sama dengan minus setengah A. Kita buat di sini saja. Minus 2 per 2 minus 1 sama dengan minus setengah A. Sama-sama kita kali silang, berarti A sama dia dengan 2. Untuk soal selanjutnya, limit akar 3x tambah 3 dikurang akar 5x kurang 1 per 4x kurang 8 untuk x mendekati 2. Kita substitusikan dulu x sama dengan 2. Apakah dia 0 per 0 atau tidak? Berarti sama dia dengan akar 3 kali 2, 6 tambah 3 dikurang akar 5 kali 2, 10 kurang 1 per 4 kali 2, 8 kurang 8. Nah ini kan 9, yang ini juga 9 berarti dia 0, ini juga 0. Karena dia 0 per 0 berarti kita harus menyelesaikannya dengan cara mengalihkan akar sekawan. Limit x mendekati 2 dari akar 3x tambah 3 dikurang akar 5x kurang 1 per 4x kurang 8 dikalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawannya adalah sekawan yang di atas yang ada bentuk akarnya, yaitu akar 3x tambah 3 ditambah akar 5x kurang 1 per akar 3x tambah 3 ditambah akar 5x kurang 1. Ini ya, ini yang A, yang ini yang B. Berarti untuk menyelesaikannya kita gunakan rumus A kurang B dikali A tambah B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti kuadratnya ini 3x tambah 3 dikurang kuadratnya ini 5x kurang 1. Tinggal kita kalikan penyebut dengan penyebut. 4x kurang 8 dikali akar 3x tambah 3 ditambah akar 5x kurang 1. 3x kurang 5x minus 2x, 3 kurang minus 1 berarti tambah 4 per
Yang di bawah kan bisa kita arahkan ke 2x kurang 4. Berarti ini jadi sama dengan 2 kali 2x kurang 4 kali akar 3x tambah 3 ditambah akar 5x kurang 1. Limit x mendekati 2. Ini bisa juga kita keluarkan negatifnya, jadi negatif 2x kurang 4 per di bawah tetap 2x kurang 4 kali akar 3x tambah 3 ditambah akar 5x kurang 1. Ini bisa kita habis ya. Tinggal kita masukkan x-nya sama dengan 0, berarti jadi x-nya sama dengan 2 ya. Di atas tinggal minus 1 per 2 kali akar, gantikan x-nya dengan 2, berarti 6 tambah 3, 9, tambah akar 10 kurang 1, 9, sama dia dengan minus 1 per akar 9, 3, tambah 3, 6, dikali 2, 12. Maka hasilnya adalah minus 1 per 12. Untuk soal berikutnya, limit akar x tambah 4 kurang 3 per akar 3x tambah 1 kurang 2 untuk x mendekati 1. Langkah pertama tetap harus kita ingat, substitusikan x-nya sama dengan 1 ke fungsi. Akar 5 tambah 4 kurang 3 per akar 3 tambah 1 kurang 2. Ini adalah akar 9 sama dengan 3, 3 kurang 3, 0. Yang ini juga akar 4, 2 kurang 2, 0. Nah, karena dia bentuk tak tentu 0 per 0, berarti kita harus mengalihkan dengan akar sekawan. Sama dia dengan limit x mendekati 1 dari akar 5x tambah 4 kurang 3 per akar 3x tambah 1 kurang 2. Jadi kalau seperti ini, kan di pembilang ada bentuk akar, di bawah juga ada bentuk akar. Bagaimana kita mengalihkan akar sekawannya? Ya, kita harus mengalihkan dengan akar sekawan di atas dan akar sekawan di bawah. Berarti 2 kali di sini nih. Ini jadi akar sekawan yang atas dulu, 5x tambah 4. Jadi tambah 3 per akar 5x tambah 4 tambah 3. Ini adalah sekawan yang di atas. Sekarang kita masukkan sekawan yang di bawah. Ini sekawannya adalah akar 3x tambah 1 tambah 2 per akar 3x tambah 1 tambah 2. Berarti ini harus kita kalikan kemari. Kemudian yang ini kemari. Sama dia dengan limit x mendekati 1. A kurang B, A tambah B, maka bisa kita gunakan A kuadrat dikurangi B kuadrat. A kuadrat hilang akarnya jadi 5x tambah 4 dikurangi B kuadratnya 3 kali 3, 9. Ini masih harus kita kalikan dengan akar 3x tambah 1 tambah 2 per, yang ini sekarang kita kalikan kemari. Inilah A-nya, yang ini B. Berarti A kuadrat dikurangi B kuadrat. 3x tambah 1 dikurangi B kuadratnya 4. Dikali masih ada yang ini, yaitu akar 5x tambah 4 ditambah 3. Limit x mendekati 1, 5x minus 4. Maaf, ini tadi harusnya tambah ya. Berarti jadi 5x, 4 dikurangi 9 yaitu minus 5 dikali akar 3x tambah 1 tambah 2 per 3x 1 kurang 4 kurang 3 akar 5x tambah 4 tambah 3. Nah, sampai di sini sama dengan limit x mendekati 1. Apa hubungannya 5x kurang 5 dengan 3x kurang 3? Berarti kita keluarkan 5-nya. Ini jadi x kurang 1. Akar 3x tambah 1 tambah 2 per, yang di bawah jadi 3x kurang 1 akar 5x tambah 4 tambah 3. X kurang 1-nya habis atas dan bawah. Tinggal kita substitusikan x yang sama dengan 1 ke fungsi.
Jadi sama dengan 5 kali akar 3 kali 1, 3 tambah 1 tambah 2 per 3 kali, yang ini jadi 5 tambah 4 tambah 3, sama dengan 5 dikali akar 4 2, 2 tambah 2 4 per 3 dikali, yang ini jadi akar 9, 3 tambah 3 6. Ini habis ya, sama-sama kita bagi 2. Ini jadi 3 atau sama dengan 10 per 9. Kita bisa bandingkan di sini ya, sobat matematika. Kalau dia hanya satu bentuk akarnya, apakah di pembilang atau penyebut, berarti hanya sekali kita kalikan dengan bentuk akarnya. Akan tetapi, kalau pembilangnya dan penyebutnya sama-sama bentuk akar, berarti harus kita kalikan dengan masing-masing akar sekawannya. Jika limit AX tambah B dikurang akar X per X kurang 4 untuk X mendekati 4 sama dengan 3 per 4, maka nilai A tambah B adalah, bentuknya ini pasti 0 per 0. Kenapa dia 0 per 0? Karena penyebutnya sudah 0. Ketika kita substitusikan X yang sama dengan 4, penyebutnya adalah 0. Maka yang atas juga harus sama dengan 0 untuk X-nya sama dia dengan 4. Berarti kita tinggal substitusikan X-nya 4. 4A ditambah B kurang akar 4 sama dia dengan 0. 4A ditambah B sama dia dengan akar 4, 2. Inilah dia persamaan yang pertama. Sekarang langkah berikutnya adalah dengan cara memfaktorkan. Berarti kita kembalikan fungsinya limit X mendekati 4 untuk AX tambah B dikurang akar X per X dikurangi 4, itu katanya yang sama dia dengan 3 per 4. Kalau dari persamaan pertama ini kita cari B-nya, maka akan kita peroleh 2 kurang 4A. Itu nilai B. Ini yang kita substitusikan kemarin, ganti B-nya dengan ini. Jadi sama dengan limit X mendekati 4 dari AX ditambah B-nya tadi adalah 2 kurang 4A dikurang akar X per X kurang 4 yang sama dengan 3 per 4. Sampai di sini bisa ya, ganti B-nya dengan 2 kurang 4A. Yang ada A-nya dekatkan, limit X mendekati 4 AX dikurang 4A, yang ini jadi akar X kurang 2. Ini ya, 4A-nya ke AX, 2-nya dengan akar X per X kurang 4 sama dengan 3 per 4. Ini kenapa jadi kurang 2 di sini, kan harusnya positif, karena kita buat dia dalam kurung, negatif kali negatif jadi positif. Oke, berarti kita peroleh nanti hasilnya limit X mendekati 4 dari ada A, keluarkan A-nya, X kurang 4. Kita pisah saja lah ya, per X kurang 4 dikurang, yang ini jadi akar X kurang 2 per X kurang 4, itu katanya yang sama dengan 3 per 4. Limit X mendekati 4 dari, yang ini habis yuk, jadi tinggal A dikurang. Yang bawah ini kita faktorkan, akar X kurang 2, faktor yang di bawah adalah akar X kurang 2, akar X tambah 2. Ini yang sama dengan 3 per 4. Ini juga kita habiskan. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita gantikan X-nya sama dengan 4 ke fungsi. Berarti A kurang, di sini jadi tinggal 1 per akar 4 tambah 2 sama dengan 3 per 4. Sampai di sini bisa. A dikurang akar 4 adalah 2 tambah 2, berarti 1/4 sama dengan 3 per 4, maka hasilnya A 3 per 4 tambah 1/4, 1. Karena A-nya 1, kita kembalikan lagi ke fungsinya ini. Tadi B adalah 2 kurang 4A, A-nya ganti dengan 1, 2 kurang 4, hasilnya adalah minus 2. Maka dari sini A tambah B adalah 1 kurang 2 atau minus 1. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu ya materi kita.
Kalau ada soal-soal mengenai limit fungsi aljabar yang masih belum dipahami, bisa nanti dibuat di kolom komentar. Sampai jumpa, selamat pagi.